bagaimana cara kita punya tips milih dan menentukan topik yang bagus. Kadangkala ini menjadi permasalahan awal bagi seorang peneliti. Nah, Mister sudah bikin poin-poinnya di situ. Sedikit instruksi saja buat kita, petunjuk. Yaitu yang pertama, permasalahan berkaitan dengan orang banyak. Nah, ini penting. Jangan mencari masalah yang sifatnya pribadi atau personal. Karena nantinya kita akan terjebak dengan perspektif pribadi. Jadi akan sangat tidak relevan kalau kita melakukan penelitian yang gunanya hanya untuk diri sendiri. Tidak relevan. Dari tujuan yang sudah kita pelajari, bahwa tujuan penelitian itu adalah untuk membantu permasalahan yang berkaitan dengan orang banyak. Dan itu satu. Jadi kalau kalian menemukan contoh suatu permasalahan yang harus dipikirkan, apakah permasalahan ini berkaitan dengan orang banyak, ya. Lalu yang kedua, yaitu masalah yang sedang terjadi atau hangat dibicarakan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau masalah itu sedang terjadi dan hangat dibicarakan, maka itu memiliki tingkat urgensi atau tingkat kepentingan yang lebih tinggi atau diprioritaskan daripada permasalahan yang lain. Jadi jangan membahas permasalahan yang sebenarnya masih terlalu jauh gunanya, masih terlalu jauh dari kehidupan kalian. Ya boleh tetap dipilih, tapi minimal itu harus sedang dibicarakan supaya evidence, bukti-bukti, informasi yang ada itu gampang untuk kalian gali. Kenapa kok gitu, Mister? Oh iya, kalau kalian melakukan penelitian ini tanpa ada bukti, tidak menemukan bukti, maka kalian tidak akan bisa melanjutkan penelitian itu. Jadi masalahnya yang harus sedang terjadi, hangat terjadi, itu tipsnya. Nah, kemudian memiliki kebutuhan yang mendesak. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan. Contoh sekarang ini bicara tentang corona. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena semuanya sedang mendesak, membutuhkan jawaban. Apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya cara menyelesaikan atau menemukan vaksin corona misalnya. Dan itu boleh diteliti. Karena apa? Karena kebutuhannya mendesak. Nah, yang berikutnya itu adalah penyelidikan atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi benar-benar up to date. Masalah itu memang sedang dihadapi dan memiliki kepentingan yang diprioritaskan. Itulah tips menentukan topik yang bagus. Nah, kemudian kriterianya bagaimana, Mister? Kalau kita sudah kita sudah memahami nih awal menentukan dan memilih itu kayak apa, tapi kriteria topik yang bagaimana yang bagus buat kita. Nah, yang pertama yang paling penting adalah sesuai dengan usia penelitian. Ya, cobalah untuk memahami bahwa bagaimana kalian meneliti yang berkaitan dengan teman-teman, kehidupan remaja, sesuai dengan kapasitas kalian sekarang ini, supaya apa? Pola pikir kalian, pendekatan yang komprehensif, menyeluruh sesuai dengan kondisi kalian sebagai seorang peneliti. Oke. Lalu kemudian memiliki hubungan kedekatan dengan kalian. Penelitian itu harus sesuai dengan background-mu. Itu untuk mempermudah topik mana yang akan kalian pakai. Ya, jadi lakukan penelitian yang sama dengan passionmu dan kamu bisa. Nah, kemudian tidak memiliki perspektif yang bias atau melebar. Oleh karena itu harus memiliki perspektif yang fokusnya jelas, ingin mempelajari tentang apanya, supaya tidak terlalu melebar. Nah, kemudian memiliki variabel yang dapat dicari. Apa itu, Mister? Variabel, evidence, buktinya juga ada, datanya ada, informasinya ada, juga sumber-sumbernya juga ada. Contohnya apa? Sumber itu apa sih, Mister? Sumber itu informasi,
baik secara tertulis ataupun secara visual, baik berupa foto, baik berupa literatur buku dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan variabel. Nah, gimana cara memulai suatu penelitian itu? Nah, ini kita masuk, yaitu satu, mulai dengan membaca satu. Nah, itulah basic dari penelitian. Kita harus punya informasi awal. Kalau kita nggak punya informasi awal, kita harus belajar informasinya. Kalau enggak, kita akan menjadi peneliti yang seenaknya sendiri, asal tulis, tidak sesuai dengan informasi, bukti-buktinya nggak kuat, sumber-sumbernya tidak ada. Peneliti yang baik harus punya informasi, harus menggali informasi. Makanya kalau kalian lihat film-film kan, contohnya nih, kalau kalian lihat Godzilla, itu ada reporternya menyiarkan sebuah berita tentang Godzilla. Nah, dia harus punya buktinya apa? Dia harus punya rekamannya, shoot gambarnya, di mana terjadinya, apakah siaran langsungnya itu di mana, dan semuanya detail. Di dalam handphone itu ada note. Nah, seringkali kalau Mister ada ide, saya langsung tulis di dalam note Mister, supaya ide di otak kita ini tidak hilang, karena otak kita itu tidak bisa menyimpan sesuatu yang besar, panjang, dan informasi yang detail itu lama, tidak bisa. Tapi dengan bantuan handphone kita atau laptop kita menyimpannya dalam jelas. Supaya suatu ketika kita butuh, kita tinggal buka. Nah, kalau kalian ada laptop, buka laptop, ketik aja, tulis aja idemu apa. Nanti kita rangkaikan ide-ide itu dalam sebuah konsep yang tertata. Awalnya memang kita hanya sekedar menuangkan ide dulu, karena ide itu kadang-kadang muncul tiba-tiba. Nah, karena munculnya tiba-tiba, kita harus siap untuk melakukan pencatatan. Nah, kita punya kemampuan untuk mengingatnya. Oke, nomor berikutnya yaitu membaca kembali dan mencari informasi. Membaca lagi, menggali lagi. Baca apa, Mister? Buku yang sesuai dengan tema, cari informasi. Makanya Mister pun kalau misalnya jalan ke mall gitu ya, nemukan sebuah informasi baru, tak catat. Nah, itu membantu Mister nanti menggali lagi, itu mudah. Karena apa? Peneliti itu pekerjaannya itu menggali, guys. Kamu tahu kan menggali itu terus mencari sesuatu bukan di permukaan tapi di dalam. Nah, otomatis lebih susah. Kalau di permukaan kan bisa dilihat, nggak usah pakai alat, ya kan. Tapi kalau menggali itu kan berarti sesuatu yang di dalam dan harus perlu alat untuk mendapatkan informasi itu. Nah, itu perlu digali. Nah, alat gali inilah yang kita, yaitu apa? Pencatatan. Kita perlu mencatat, kita perlu mengulangi lagi mencari informasi. Ya, kita hanya yang baca, jangan suruh orang lain baca. Kadang-kala ada loh penulis yang tolong dong bacain, nanti ringkasin, nanti baru kesimpulannya aku yang masukkan di penelitian. Oh, enggak boleh itu. Jadi peneliti harus baca sendiri, mengumpulkan sendiri, merumuskan sendiri sampai yang terakhir nih, yaitu mampu untuk membangun hipotesis atau hipotesa. Ada pertanyaan enggak nih? Ayo, ini agak susah mungkin, agak baru buat kalian, atau mungkin yang sudah pernah dengar, coba share, tanya apa yang kalian rasa perlu tanyakan dan kalian bingung. Coba ayo, silakan open mic. Saya bingung mau nanya apa. Kenapa? Berarti sudah jelas. Masih topik pembuka, masih awal, jelas-jelas aja gitu. Tapi nanti pas di praktek. Ya, coba bayangkan, imajinasikan aja. Kira-kira waktu kamu mencoba melakukan itu, coba imajinasi apa nih pertanyaan yang muncul kira-kira. Oke. Nah, minggu depan Mister akan memulai mencoba untuk kita menulis latar belakang, kita mulai menentukan topik. Jadi kita diskusinya langsung di dalam Google Docs. Oke. Langsung diskusi di Google Docs. Jadi kita mengetikkan nih apa yang ada di dalam masing-masing kalian tentang tema atau topik yang kalian pilih untuk kalian teliti. Nah, nanti kita coba untuk mengambil salah satu
topik saja, supaya kita kerjakan bersama-sama topik itu. Nah, kenapa kok harus mengerjakan bersama-sama? Supaya lebih mudah. Karena ini hal baru buat kalian. Lebih baik hal baru ini dibantu dengan mengerjakannya bersama-sama. Bisa paham nggak maksudnya, Mister? Bisa paham? Jadi nulis paham, oke. Yang lain boleh open mic. Yang lain boleh open mic. Kalau misalnya nggak nulis, open mic aja. Paham nggak kira-kira? Atau masih bingung nih? Ayo, peneliti nggak boleh bingung. Kalau peneliti bingung nanti apa yang mau diteliti? Kalau bingung, coba, ayo. Oke, boleh chat. Paham ya? Oke. Nah, minggu depan kita akan coba untuk langsung memilih topik. Jadi tolong disiapkan masing-masing orang. Tugasnya adalah menyiapkan topik apa yang ingin atau yang menarik untuk diteliti. Masing-masing orang harus membawa topiknya masing-masing. Nanti baru setelah kita menuangkan topik kita masing-masing, nah kita akan berdiskusi topik mana yang akan kita pilih untuk kita jadikan topik yang akan kita gunakan sebagai bahan penelitian kita. Kita teliti. Nah, itu temanya apa? Nanti kita akan breakdown. Kita akan bahas sub-sub temanya apa aja sehingga kita menemukan ini layak untuk kita teliti. Benar enggak? Sehingga kita tahu tujuannya. Boleh milih lebih dari satu? Boleh sebanyak-banyaknya, supaya semakin banyak pilihan kita semakin memiliki gambaran untuk yang tepat yang mana. Karena kalau cuma 1-2 gitu kita cuma punya ya, kalau 2 kan milih 1 di antara 2 kan gitu. Boleh, tapi masuk ke ini ya Yeri, masuk ke apanya teknologi, apanya psikologi gitu ya. Jadi yang boleh hanya sekedar teknologi, psikologi gitu enggak, tapi apa yang kamu teliti ya. Jadi harus mengarah ke situ, apa yang mau kamu selidiki dari penelitianmu itu. Oke, yang lain pakai bahasa Inggris kan? Boleh pakai bahasa Inggris, boleh Indonesia, bebas dulu. Bilingual, Mister dulu bilingual dulu. Supaya kalian Mister bisa mengetahui kemampuan kalian sejauh mana dalam mengeksplorasi topik tema ini. Boleh, Matthew, Yere, thank you. Yang lain, apakah yang lain ada pertanyaan? Harus 2 arah ya guys, harus 2 arah karena ini bicara tentang practical, penelitian yang sifatnya praktek. Jadi tidak hanya teori. Nah, nanti ini akan kita gunakan terus kolaborasi ini untuk kita semakin jago dalam menulis, gitu kan. Dan kita mempunyai produk, kita bisa menghasilkan sebuah penelitian. Tapi Mister berpikir kita akan juga minta narasumber untuk menjadi menjadi guest speaker kita. Jadi Mister mungkin akan mengundang seseorang di bidang apa yang sesuai dengan tema kita untuk ikut meet bareng sama kita. Terus kita bisa tanya, kita bisa cek hipotesa kita lewat orang itu. Jadi kita kayak wawancara orang itu secara online. Oke, menyenangkan enggak? Boleh Yere, kamu catat sendiri karena minggu depan kita akan diskusikan Yere. Jadi kamu yang sudah kamu temukan itu cari informasinya lebih detail lagi, alasan-alasannya kenapa kok kamu milih itu. Kan tadi di sini ada yang namanya mulai dengan membaca atau menggali informasi. Ya kamu harus gali lagi ya, nggak apa-apa Yere, karena nanti kita akan diskusikan lebih detailnya. Dalam kalian akan punya skill baru, yaitu skill komunikasi, skill menulis, skill kolaborasi, skill bagaimana menganalisa, dan itu semuanya kita pelajari bareng-bareng di penelitian.